Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Muhammad Shalal Khairi, NPM 1927336, dari kelas A Praktikum Rangkaian Elektrik. Nah, jadi di sini saya akan membuat simulasi menggunakan software Tinkercad tentang hukum Ohm. Nah, jadi hukum Ohm itu apa sih? Jadi hukum Ohm adalah kaidah yang mengatur antara variabel tegangan, arus, dan hambatan. Nah, jadi apabila tegangan yang kita beri itu besar, nah, arusnya juga besar, namun berbanding terbalik dengan hambatannya. Nah, seperti itu. Nah, lalu seperti apa cara membuat simulasi menggunakan software Tinkercad ini? Nah, mari simak di video ini. Cekidot. Nah, sebelum kita menggunakan software Tinkercad-nya, pastikan PC atau laptopnya terhubung ke jaringan internet. Karena aplikasi Tinkercad ini merupakan aplikasi berbasis web-based yang mana harus terhubung ke jaringan internet untuk dapat mengaksesnya. Di sini kita sudah terhubung ke jaringan internet, lalu tinggal buka browsernya. Nah, contohnya kita menggunakan Firefox ya. Nah, lalu tulis saja di jendela searchingnya Tinkercad, enter. Nanti kita pilih di www.tinkercad.com. Nah, kita pilih yang paling atas. Nah, jika kita belum pernah mengakses Tinkercad ini, nanti akan diminta untuk membuat user login. Bisa kita masukkan akun Google teman-teman atau akun Gmail. Nah, lalu masuk ke menu sirkuit. Nah, karena kita akan membuat rangkaian listrik, jadi kita masuk ke menu sirkuit, lalu create new circuit. Nah, seperti inilah untuk user interface pertama kali kita membukanya. Di sini adalah tempat untuk meletakkan komponen dan alat yang akan kita gunakan untuk simulasi, dan bagian sisi kanan ini adalah alat-alat dan komponen dapat kita tambahkan. Kita juga bisa ganti namanya ya, misalkan hukum Ohm. Karena kita akan buat simulasi tentang hukum Ohm, lalu masukkan komponen yang dibutuhkan. Nah, pertama kita butuh resistor. Cara menambahkannya tinggal cukup diklik sekali. Misal LED ya, diklik LED. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Kita butuh resistor. Nah, resistor yang digunakan bisa resistor tetap ataupun variabel. Nanti akan kita ubah untuk nilai resistansinya. Nah, lalu apalagi yang kita butuhkan, yaitu alat ukur ini dibuat all agar dilihat semua device yang dapat kita tambahkan. Kita butuh alat ukur dan power supply. Di sini ada di bagian bawah biasanya. Nah, kita butuh power supply, kita taruh sini saja, lalu multimeter sebagai voltmeter dan sebagai ampermeter nanti. Nah, berarti kita butuh 2 multimeter. Nah, lalu ini juga bisa kita putar ya, jadi kita bisa rapikan komponen atau alat yang kita gunakan untuk simulasi agar rapi. Contoh ini ya, resistor, kita putar dengan rotate ini, nah sampai lurus 90 derajat dari posisi awal. Nah, terus apa yang akan kita lakukan pertama kali? Pertama kita susun dulu rangkaiannya. Jadi pertama kita gunakan satu resistor saja. Nah, ini dari positif yang warna merah, positif. Kita hubungkan ke resistor. Nah, setelah itu kita teruskan saja dulu. Nah, karena ini ampermeter ya, ini kita ubah ke ampermeter. Caranya diklik aja, ini diklik sekali, lalu modenya kita ubah ke ampere sehingga multimeter ini akan membaca ampere atau arus. Ini kita ganti nama meter gini ya. Oke, mantap. Nah, nanti karena ampere meter dipasang saat seri, kita serikan saja dari resistor sini. Seret, klik sekali, hubungkan ke port positif, lalu kita sambung yang negatif ke minnya power supply. Seperti ini, usahakan serapi mungkin agar enak untuk dilihat dan mudah untuk dianalisa. Ini kabelnya juga bisa kita ubah warnanya. Caranya klik sekali, nanti akan muncul wire. Nah, warnanya apa? Karena positif, standarnya untuk DC adalah warna merah, jadi kita ganti warna merah. Dan juga kita ganti warna merah saja, atau hitam lah karena sudah lewat ya. Nah, ini kita ganti warna hitam, black. Nah, lalu untuk pemasangan voltmeter tentunya kita paralelkan terhadap apa yang akan kita ukur. Nah, caranya sampai tertulis di sini terminal. Nah, kita tarik ke atas. Ini bisa digeser, seret seperti itu. Cukup sederhana sekali. Ini juga sampai muncul tulisan seperti itu, warna merah, titik merah. Kita hubungkan ke yang negatif. Nah, selesai.
warnanya juga dapat kita sesuaikan. Kita klik sekali, ganti warna contoh merah, dan ini warna hitam saja ya. Nah, seperti itu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, kita setting dulu ini untuk tegangan persapa yang outputnya ingin berapa. Nanti kita atur, lalu resistornya ini mau berapa, kita sesuaikan pada tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan mencoba dengan beban atau resistornya yaitu 220 ohm, karena resistor ini paling sering digunakan ya. Ya, resistor yang sering ada di komponen biasanya 220, 1K, 10K, dan lain-lain itu. Lalu tegangan sumber yang akan kita ubah-ubah ada dari 9 volt, 12 volt, dan 24 volt. Nah, nanti untuk pembacaannya kita tulis di sini. Nah, lalu kita hitung seperti itu. Nah, langsung saja kita ubah untuk resistornya. Nah, caranya tinggal diklik. Nah, di sini bisa kita ubah 220 ya. Kalau 220 berarti warnanya merah-merah coklat ya harusnya. Kita coba ganti ohm. Nah, merah-merah coklat. Ini bisa kita ganti nama R1. Nah, seperti itu. Lalu di sini sudah benar volt. Nah, ini bisa kita ganti voltmeter. Oh, ini terbalik ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk mensimulasikannya, nanti klik start simulasi. Pastikan dulu tegangannya sudah sesuai ya. PSU, kita ganti nama PSU. Lalu tegangannya tadi kita buat ke pertama 9 volt. Jadi kita buat 9 volt. Nah, current di sini menunjukkan arus maksimalnya ya yang dapat dia gunakan nanti. Langsung saja kita start simulasi. Nah, dapat kita lihat tegangan pada beban di sini 9 volt. Nah, lalu ampernya 40,9. Kita tulis hasilnya. Ampermeter tadi menunjukkan berapa ya? 40,9. 40,9 ampere. Lalu voltmeternya tepat 9 volt. Oke. Nah, seperti itu. Sudah kita tulis dulu, nanti baru kita hitung. Lalu apa yang kita ubah yaitu sumber tegangannya. Kita ubah menjadi 12 volt. Nah, di sini kita bisa langsung ubah tanpa harus mengetikkan simulasi ya. Jadi cukup enak di sini. Kita ubah ke berapa tadi? 12 volt. Kita ubah ke 12 volt. Nah, seperti ini. Nah, maka akan berubah ya. Atau bisa diputar di sini ya. Ini bisa kita perbesar. Nah, ini bisa kita putar-putar juga. Nah, sampai 12 volt. Jadi simulasi menggunakan Tinkercad ini merupakan simulasi yang cukup friendly ya. Jadi tampilannya sangat seperti kenyataannya, jadi enak. Nah, oke, kembali ke topik. Kita catat ya. Pembacaan voltmeter 12 volt dan pembacaan ampermeternya 54,5. 54,5 dan di sininya 12 volt, tepat 12 volt. Oke. 54,5 dan 12 volt. Oke, benar. Lalu kita ubah lagi menuju ke 24. Nah, 24 di sini untuk voltmeter menunjukkan tepat 24 dan arusnya 109 mA. 109 mA. Ini 109 ya. 109 mA. Nah, karena di sini ampere ya, ini bisa kita ubah karena ini masih miliampere ya tadi. Jadi ini kita bagi 1000 agar menjadi ampere tuh. Nah, 40,9 dibagi 1000 tentunya menjadi kita bisa pakai rumus sebenarnya. Nah, caranya gini, terus dibagi 1000 tuh agak. Nah, maka hasilnya seperti ini. Yang bawah juga karena kita menggunakan Excel jadi enak ya. Nah, ini dibagi 1000 tuh agak. Yang bawah juga sama dengan 109 dibagi 1000. Jadi ini adalah ampernya. Nah, lalu tegangannya tadi 24 karena langsung full ya. Sini tertera 24 volt. Oke. Lalu kita ubah bebannya menjadi 440 ohm dengan sumber yang sama yaitu 24 volt. Nah, cara mengubahnya kita bisa di sini ya. Kita stop simulasi dulu. Nah, kita bisa ganti di sini secara langsung atau kita serikan. Nah, karena untuk keperluan belajar kita coba serikan saja, jadi kita bisa belajar mengaplikasikan cara menambah resistansi dari resistor. Karena karakteristik si resistor ini jika kita serikan,
maka resistansinya akan bertambah. Namun jika kita paralelkan, resistansinya malah berkurang gitu. Nah, karena kita ingin menambahnya, kita sarikan. Ini kita hapus lagi. Caranya bisa di kompas saja, Ctrl C, Ctrl V, lalu digeser, nah, sampai lurus. Nah, seperti ini, langsung saja dihubungkan, seret. Dan ini juga ke ampere meter. Tap. Nah, ini bisa kita ganti warna hitam lagi. Nah, setelah itu ini digeser biar terlihat rapi. Kita hubungkan lagi. Nah, sampai warna muncul terminal 1 gitu. Kita hubungkan ke voltmeternya. Ini kita ganti warna hitam biar serasi. Ini juga warna hitam atau warna kuning lah. Nah, sebagai jaringan penghubungnya seperti itu. Nah, otomatis 220 ditambah 220 jadi 440 ohm. Nah, lalu tegangannya tetap pada 24 volt. Lalu langsung saja kita start simulasi. Nah, pembacaan pada voltmeter menunjukkan 24 volt, sedangkan ampermeternya menunjukkan arus sebesar 54,5. Kita kembali ke Excel, 54,5 ya tadi. Ininya 24 volt. Pastikan lagi benar ya, 54,5 miliampere, karena miliampere ini masih kita ubah ke ampere dulu. Caranya dengan dibagi 1000. Ini bagi tuh agak 1000. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah menjadi ampere. Nah, lalu kita hitung di sini ya. Nah, seperti ini bisa kita hentikan saja atau seperti ini nggak apa-apa. Kita menuju ke Excel untuk menghitungnya. Nah, untuk arus caranya adalah V sumber dibagi hambatannya. Nah, di sini adalah hitungan berdasarkan teori, sedangkan arus yang di sini menggunakan pembacaan alat ukur tadi, simulasi tadi. Nah, ini V pengukuran per hambatannya. Pertama kita hitung dulu yang berdasarkan teori. Nah, caranya sama dengan VS ya, V sumber. V sumbernya adalah 9 volt. Nah, lalu dibagi ini hambatannya 220 ohm. Enter. Nah, arusnya maka muncul 0,0409 dan seterusnya. Ini bisa kita kecilkan. Di sini kita kecilkan, misalkan kita butuh 2 angka saja di belakang koma. Ini juga ya, kita buat 2 angka di belakang koma. Bisa kita drag saja, kita buat 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini lebih nikmat. Lalu yang arus ini bisa kita tarik saja ke bawah sehingga yang otomatis tersalin ya. Nah, di sini menurut perhitungan seperti ini arus yang didapat. Nah, lalu kita coba VP per R di sini. Arus tegangan dari voltmeter kita bagi apakah sama? Caranya sama dengan VP-nya berapa VP? VP mana ya? Nah, kita bagi dengan bebannya, enter. Nah, muncul sekian ya. Seret, kita tarik ke bawah. Tuh. Lalu kita kecilkan lagi sampai 2 angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah perhitungan hasil pengukuran tadi menggunakan simulasi, sedangkan ini adalah berdasarkan teorinya. Nah, bisa kita lihat ya, ini sangat persis sekali, sama persis karena kita menggunakan simulasi ya, berbeda dengan lapangan ya. Nah, tentunya hasilnya lebih akurat pada simulasi karena di sini menggunakan rumus-rumus yang sudah disisipkan di dalam programnya. Nah, seperti itu, makanya ini bisa detail sampai, nah ini detail banget ya, sama persis. Nah, jadi berbeda jika kita mengaplikasikannya secara langsung pada kenyataannya. Tentunya akan ada plus minusnya, baik dari resistor yang kita gunakan maupun ketelitian alat ukur dan juga kabel penghubung yang kita gunakan. Jadi kayak resistor ini kan punya nilai toleransi ya. Di gelang paling akhir ini, misalkan warna emas berarti berapa persen, warna coklat berarti berapa persen. Paling bagus warna coklat karena dia toleransinya hanya 1% gitu. Kita kembali ke Excel. Nah, lalu kita cari untuk dayanya, rubric daya dari rangkaian yang kita buat tadi. Oh ya, di sini salah ya, harusnya ini dikali bukan dibagi. Nah, jadi perlu diperhatikan juga. Nah, ini bisa kita ganti ini dikali ya. Nah, jadi di sini adalah perhitungan berdasarkan teori dan sebelahnya ini berdasarkan pengukuran tadi menggunakan simulasi. Nanti kita bandingkan. Nah, pertama kita buat dulu yang berdasarkan teorinya. Caranya sama dengan V sumber. Nah, V sumbernya 9 volt.
dikali berarti bintang I nya, I ampere. Nah, ampere perhitungan. Nah, sip. Oke, seperti itu. Lalu oh ya, harusnya kita pakai yang ini ya. Nah, karena kita menggunakan yang berdasarkan teori gitu. Enter seperti itu. Nah, ini hasilnya kita tarik saja ke bawah. Lalu ini juga bisa dikecilkan sampai 2 angka di belakang koma. Itu lalu sebelahnya juga sama dengan dari VP ya, ini VP dikali IP. Enter. Nah, kita ulangi lagi di sini dari E4. Nah, 9-nya dikali, oke. Ini bisa kita perbesar. Nah, sampai 2 angka di belakang koma. Karena tadi sepertinya ada kesalahannya di situ. Kita tarik ke bawah. Nah, karena ini jika kita kecilkan lagi otomatis kan terlihatnya hanya 0 gitu. Nah, di sini dapat kita lihat ya, sama persis karena menggunakan simulasi. Nah, lalu arusnya juga ini arus berdasarkan perhitungan maupun berdasarkan teori sama persis. Nah, lalu kita akan analisa di sini. Dapat kita lihat dengan sumber 9 volt yang diberikan beban sebesar 220 ohm menghasilkan arus sebesar 0,04 ampere. Nah, dengan 12 volt lalu diberi beban 220 ohm menghasilkan arus 0,05. Nah, kita tambahkan lagi tegangannya menjadi 24 volt dengan beban yang sama yaitu 220 ohm menghasilkan arus 0,11 ampere. Lalu dengan tegangan yang sama 24 volt kita besarkan lagi untuk hambatannya di sini jadi 440 ohm menghasilkan arus sebesar 0,05 ampere gitu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa konsistensi dari hukum Ohm itu benar-benar terjadi ya. Nah, yang mana jika tegangannya besar maka arusnya juga besar. Namun berbanding balik, yang mana tegangan berbanding lurus dengan arus. Nah, jika tegangannya besar maka arusnya juga akan besar seperti di sini 9 volt. Bebannya masih sama ya di sini ya. Nah, arusnya 0,04 lalu pada 24 volt. Nah, tegangannya kan dinaikkan nih. Arusnya juga besar nih dari 0,04 jadi 0,11. Lalu di sini dengan tegangannya sama ya 24 volt. Nah, kita besarkan untuk bebannya menjadi lebih kecil lagi untuk arusnya karena berbanding terbalik seperti pada rumus tadi, rumus pada hukum Ohm tentunya gitu. Nah, jadi tentunya hukum Ohm ini dapat diaplikasikan pada rangkaian sesungguhnya seperti itu. Nah, tadi kita sudah simulasikan rangkaiannya pada software Tinkercad dan kita juga sudah mencatat hasil pembacaan voltmeter dan ampermeternya ke Microsoft Excel. Lalu kita bandingkan antara perhitungan berdasarkan teori dengan hasil pengukuran yang kita lakukan. Nah, pengukuran di sini kita menggunakan simulasi dan dapat kita simpulkan bahwa hasil yang didapat dari pengukuran atau dari simulasi juga terdapat konsistensi ya dengan hukum Ohm tersebut, yang mana tegangan berbanding lurus terhadap arus dan berbanding terbalik terhadap hambatan. Nah, di sini adalah persamaan-persamaan yang dapat terbentuk dari yang awal ini seperti itu. Nah, jadi apabila kita memberi tegangan yang lebih besar, otomatis arusnya juga besar. Nah, tapi kalau hambatannya kita berbesar, otomatis jadi arusnya juga kecil gitu, menjadi kecil. Nah, tadi kan di simulasi kita menggunakan tegangan listrik. Terus bisa nggak sih hukum Ohm ini kita terapkan pada tegangan AC yang mana sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sangat bisa jawabannya. Contohnya seperti apa? Nah, ini adalah contoh sederhananya, yaitu pada colokan ya. Nah, jadi jika kita menggunakan kabel ini semakin panjang, otomatis hambatan pada kabel ini semakin besar. Nah, maka akan terdapat hambatan di sini ketika kita colok ini dari sumbernya ya. Kita colok di sumber. Nah, arus tersebut dapat tertahan oleh kabelnya, apalagi kabelnya kecil. Nah, otomatis kan hambatannya semakin besar sehingga arusnya menjadi kecil. Nah, di sini di ujung yang akan kita gunakan pada colokan dapat terjadi drop tegangan karena itu hukum Ohm tadi. Jadi hukum Ohm itu bukan hanya pada listrik DC ya, AC pun juga bisa, dan banyak lagi penerapan lainnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk simulasi hukum Ohm menggunakan software Tinkercad. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan dalam video ini.
See you in the next video. Thank you.